Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Statistika Elementer kali ini, kita akan membahas materi pendeskripsian data yang sebelumnya kita telah membahas materi tentang ukuran statistik bagi data, yaitu ada di sana ukuran pemusatan dan ukuran keragaman. Nah, di sini kita sekarang masuk pada pendeskripsian data. Adapun di sana subbab yang akan kita pelajari. Nah, pertama adalah sebaran frekuensi, dua adalah penyajian grafik, yang ketiga keseluruhan, yang terakhir nanti akan kita bahas persentil, desil, dan kuartil. Kali ini kita masuk pertama pada sebaran frekuensi. Secara definisi, sebaran frekuensi ini merupakan mengelompokkan data ke dalam beberapa kelas. Jadi data yang telah kita kelompokkan dalam beberapa kelas dan dihitung banyaknya pengamatan. Berarti kita selanjutnya menghitung banyaknya pengamatan yang masuk ke dalam setiap kelas tersebut. Atau bisa kita artikan sebaran frekuensi ini adalah sebuah daftar atau tabel atau diagram yang menunjukkan frekuensi berbagai kejadian dalam suatu sampel. Inilah definisi umum dari sebaran frekuensi. Atau di referensi lain itu dinamakan distribusi frekuensi. Nah, itu sama saja. Oke. Nah, data yang nantinya kita sajikan dalam bentuk sebaran frekuensi atau distribusi frekuensi, nah, itu dinamakan sebagai data berkelompok. Nah, minggu lalu kita telah mengenal data tunggal, nah sekarang kita masuk data berkelompok. Jadi bedanya data tunggal dengan data berkelompok itu adalah data berkelompok itu sudah disajikan terklasifikasi, berarti ada kelasnya, ada kelas 1 dan seterusnya nanti. Nah, kita lihat di sini pada contoh ya. Di sini kita lihat tabel 1. Di sini ada sebaran frekuensi 50 buah koper. Nah, koper ini dibentuk dalam atau diklasifikasikan atau dibentuk kelas dalam beberapa bobot ya. Di sini bobotnya dalam kilogram. Nah, maka di sini terlihat untuk kelas pertama, itu untuk bobot 7 sampai 9 kg, banyaknya adalah 2 koper. Untuk bobot 10 sampai 12 kg itu banyaknya 8 koper dan seterusnya sampai bobot 19 sampai 21 kg itu bobotnya 7 koper. Nah, jika kita jumlahkan semua koper di sini berjumlah 50. Tabel ini ternyata bisa kita bentuk ke dalam sebaran frekuensi lain. Nah, seperti ini. Jadi kalau di tabel pertama itu cukup pada 2 kolom ya, ada kolom bobot dan banyaknya atau frekuensi. Frekuensi di sini maksudnya adalah banyaknya ya atau jumlah. Oke. Nah, pada tabel kedua bedanya di sini kita sudah memiliki yang namanya batas kelas dan titik tengah pada data tersebut. Nah, batas kelas di sini kita lihat. Nah, batas kelas untuk kelas pertama itu 6,5 dikurang 6,5 sampai 9,5. Nah, bedanya bobot pada tabel bobot ini adalah saat kita nanti memiliki bobot koper misal ya 9,2. Nah, kita bingung ini mau memasukkannya ke kelas pertama atau kelas kedua. Nah, maka dibutuhkanlah batas kelas dengan syarat yaitu untuk nilai terkecil di sini ya 7 itu kita kurang dengan di kelas pertama. Nilai terkecil pada kelas pertama dikurang 0,5. Nah, untuk yang nilai terbesar pada kelas pertama kita tambah dengan 0,5. Dan begitu seterusnya sampai kelas yang terakhir atau kelas yang kelima di sini. Nah, sehingga terlihatlah di sini batas kelas untuk kelas pertama adalah 6,5 sampai 9,5.
Nah, kita lihat di sini ada titik tengah. Untuk kelas pertama itu 8, kelas kedua 11, dan seterusnya kelas kelima itu adalah 20. Nah, untuk itu kita harus mengenal istilah-istilah apa saja yang harus kita ketahui dalam subbab sebaran frekuensi ini. Oke, kita masuk ke sana saja biar bisa dipahami lebih baik. Nah, di sini ada namanya limit kelas, ya. Nah, limit kelasnya merupakan nilai-nilai terkecil dan terbesar dalam setiap selang. Nah, inilah dia. Limit kelas berarti untuk kelas pertama limit kelasnya adalah 7 dan 9. Oke ya, 7 sampai 9. Nah, untuk limit bawah kelas ini merupakan nilai terkecil pada selang. Berarti untuk misal kelas ketiga. Nah, nilai limit bawah kelasnya adalah 13. Oke. Nah, untuk definisi yang ketiga yang perlu kita ketahui adalah limit atas kelas. Nah, ini merupakan nilai terbesar pada selang yang kita punya. Misal pada kelas keempat, berarti limit atas kelasnya adalah 18. Selanjutnya kita kenal dengan istilah batas kelas. Nah, yang pada kolom kedua tadi ya. Ini merupakan nilai-nilai yang membatasi kelas 1 dengan kelas yang lain. Nah, seperti ini. Jadi tidak ada lagi. Di sini kan masih terlihat bedanya ada 9, 10, jadi seperti terpisah seperti itu. Nah, di sini jadi benar-benar antara limit atas kelas untuk kelas pertama itu sama dengan limit bawah kelas di kelas 2. Jadi dia bertemu. Begitu seterusnya sampai akhir. Nah, batas bawah kelas merupakan nilai terkecil pada suatu kelas interval. Nah, misal di sini untuk kelas kedua 9,5, ini batas bawah kelas. Nah, sedangkan batas atas kelas adalah yang terbesar ya. Berarti di sini adalah 12,5. Selanjutnya, apa itu arti frekuensi di sini? Nah, ini merupakan banyaknya pengamatan yang masuk dalam suatu kelas. Oke, lanjut ke lebar kelas. Nah, lebar kelas merupakan selisih batas atas dan batas bawah. Di sini ya, berarti berapa lebar kelas di sini? Kelas pertama, harusnya setiap kelas ini lebarnya harus sama ya. Berarti di sini 9,5 dikurang 6,5, nah itu berarti lebar kelas yang kita punya sekarang adalah 3. Nah, sedangkan untuk definisi titik tengah kelas, itu merupakan batas bawah, batas atas ditambah batas bawah atau sebaliknya juga bisa ya. Ditambah selalu kita bagi dengan 2. Nah, maka diperolehlah nilai 8 ini. Nilai 11, 14, dan seterusnya nilai 20. Jadi caranya 21,5 kita tambah 18,5 lalu dibagi dengan 2. Atau juga boleh di sini 21 ditambah 19 dibagi 2. Hasilnya akan sama saja. Oke, baik, kita lanjut. Nah, di sini sudah terbentuk yang namanya tabel sebaran frekuensi ya. Nah, di sekarang kita mencoba bagaimana membentuk tabel sebaran frekuensi tersebut dengan data yang seperti ini. Jadi ada di tabel 3 ini ada data umur aki mobil. Nah, ini satuannya dalam tahun ya, berarti dari data pertama, untuk aki pertama itu bertahan 2,2 tahun, sampai seterusnya 3,5 tahun. Jadi di sini ada 40 data. Nah, ini datanya belum terkelompok. Nah, kalau belum terkelompok seperti ini, nah inilah dinamakan dengan data tunggal. Atau datanya belum kita klasifikasikan atau belum dibentuk kelas-kelasnya. Nah, bagaimana kita untuk membentuk tabel sebaran frekuensi? Oke, kita lihat langkahnya. Nah, yang pertama, kita menentukan banyaknya selang kelas. Atau dimisalkan dengan K ya simbolnya. Nah, pada buku walpole yang kita punya, di sana telah ditetapkan misalnya 7. Nah, sebenarnya di sini kita memiliki formula ya, di mana formulanya bernama formula Sturges. Nah, itu formulanya K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, N ini merupakan banyak data yang kita punya.
Nah, berarti log 40 dikali 3,3 ditambah 1. Nah, didapatlah hasilnya 6,28. Nah, untuk di sini kita selalu membulatkannya ke atas ya, sehingga 6,28 itu berarti nilai K kita ambil 7. Selanjutnya, setelah K diperoleh, kita tentukanlah wilayah atau range. Nah, ini sudah kita bahas minggu lalu, bagaimana untuk mencari nilainya, yaitu data maksimal dikurang data minimal. Sehingga diperoleh di sini kan data maksimal yang kita punya adalah 4,7 dan data minimal 1,6, sehingga R atau range yang kita punya adalah 3,1. Selanjutnya lebar kelas dilambangkan dengan L. Nah, formulanya adalah range itu dibagi dengan kelas yang kita punya. 3,1 dibagi 7, nah dapatlah 0,443. Nah, nilai ini tidak boleh kurang dari nilai yang diperoleh ya. Tidak boleh. Sama halnya dengan ini, berarti kita bulatkan juga ke atas. Nah, terkait koma, nah itu harus sesuai dengan data yang kita punya. Di sini kan 1 angka di belakang koma. Nah, maka berarti cukup kita mengambil 1 angka di belakang koma. Nah, langkah yang keempat, kita menentukan selang paling bawah. Nah, selang paling bawah, usahakan nilai selang paling bawah itu semua data termasuk ke dalamnya. Kan data paling minimal kita tadi adalah 1,6. Nah, jika kita mengambil selang paling bawah 1,5, maka 1,6 masih masuk ke dalam kelas pertama nantinya. Kalau kita memulai 1,6 pun boleh. Namun di sini saya memilih 1,5. Nah, selang kelas pertama. Nah, selang kelas pertama berarti itu 1,5 sampai. Nah, 1,5 ditambahlah lebar kelas yang kita punya tadi kan 0,5 ya. Nah, jadi untuk selang kelas pertama 1,5 sampai 1,9. Nah, berarti untuk kelas-kelas selanjutnya tinggal diikuti saja ini. Intinya lebar kelas di tiap kelas itu sama. Dan dicacah sampai umur aki paling maksimal itu masuk nanti ke kelas yang sudah kita bentuk. Seperti itu. Oke, langkah selanjutnya adalah menentukan batas bawah kelas. Nah, ini caranya adalah limit bawah kelas tadi. Kan limit bawah kelas kita adalah 1,5. Lalu karena ini angkanya 1 di belakang koma, maka ini kita kurang dengan 0,05. Beda halnya dengan contoh pertama tadi, angka yang tidak berkoma ya. Nah, maka kita kurangnya 0,5, 1 angka belakang koma. Nah, saat kita memiliki angka 1 belakang koma, maka batas bawah kelas itu kita kurang dengan 2 angka di belakang koma. Jadi, harus lebih kecil seperti itu. Nah, sedangkan untuk batas atas kelas, itu ditambah 0,05. Nah, titik tengah tinggal kita tambahkan batas bawah dan batas atas, lalu dibagi 2. Nah, langkah terakhir adalah tinggal menentukan frekuensi bagi masing-masing kelas jika kelas sudah terbentuk. Jadi kita di sini tinggal mentally memasukkan atau mensubstitusikan tiap umur-umur ini ke kelas yang telah kita bentuk. Oke, diperolehlah hasilnya pada PPT berikut atau tampilan di tabel 4 ini. Nah, selang kelas kita sekarang punya untuk kelas pertama adalah 1,5 sampai 1,9. Nah, selanjutnya ini berjalan ya. Setelah 1,9 lanjut ke 2,0. Jadi tadi lebar kelas kita adalah 0,5 ya. Jadi 2 sampai 2,4. Dilanjutkan dan seterusnya sampai 4,5 dengan batas kelas akhir adalah 4,9. Oke, limit ya. Limit atas kelas. Nah, setelah menentukan inilah batas kelas tadi, yang kita kurang adalah 1,5 dikurang 0,05 diperoleh 1,45. Nah, untuk batas atas kelas untuk kelas pertama tinggal ditambahkan juga 0,05 diperoleh 1,95 dan seterusnya sampai akhir. Nah, titik kelas ya tinggal ini ditambah lalu bagi 2 dapat 1,7 dan
frekuensinya tinggal mentally. Berarti untuk kelas pertama itu Aki dengan umur 1,5 sampai 1,9 atau 1,45 sampai 1,95. Nah, setelah kita mentally, kita hitung jumlahnya. Apakah sudah 40 sesuai dengan data yang awal atau data semula yang kita punya. Nah, ini ada istilah lain yang perlu kita ketahui pada sebaran frekuensi. Yang pertama adalah frekuensi relatif ya. Nah, frekuensi relatif ini adalah atau nama lainnya adalah frekuensi persentase. Ini keliru dalam penulisan, persentase, oke. Nah, cara mencarinya adalah frekuensi kelas dibagi dengan frekuensi total. Sedangkan yang kedua, itu yang kita kenal lagi frekuensi kumulatif. Nah, kumulatif merupakan artinya total ya. Jadi frekuensi total semua nilai yang lebih kecil daripada batas atas kelas nanti dari suatu selang kelas tertentu. Oke, kita lihat saja di sini contohnya. Nah, ini yang koper di awal tadi ya. Nah, kita lihat di sini frekuensi relatif. Nah, frekuensi relatif ini didapat dari 2 dibagi dengan frekuensi total. Berarti 2 dibagi 50, diperolehlah nilainya 0,04. Begitu seterusnya untuk misal kelas keempat. Berarti 19 dibagi 50 dapat hasilnya 0,38. Nah, bagaimana untuk mengisi frekuensi kumulatif? Nah, untuk pengetahuan ya, untuk simbol. Untuk frekuensi saja kita simbolkan dengan F kecil, sedangkan untuk frekuensi kumulatif adalah F besar. Nah, itu perlu diperhatikan. Oke, bagaimana untuk mengisi frekuensi kumulatif sesuai dengan definisinya? Nah, ini merupakan frekuensi total semua nilai yang lebih kecil daripada batas atas kelas suatu selang kelas tertentu. Oke. Nah, andaikan di sini batas kelas. Nah, saya mengambil untuk kurang dari 6,5, berarti kan tidak ada ya. Nah, sehingga 0, karena data kita kan mulai dari 6,5 sampai 9,5. Jadi data untuk kurang dari 6,5 itu tidak ada. Selanjutnya kurang dari 9,5. Nah, kurang dari 9,5 adalah ini, 2 frekuensinya. Yang 8 adalah nilai dari 9,5 atau bobot 9,5 sampai 12,5. Nah, tinggal untuk kumulatif berarti 10 ini diperoleh dari 8 tambah 2. 24 merupakan 10 ditambah 14. Nah, begitu seterusnya sampai akhir. Nah, frekuensi kumulatif terakhir itu pasti sama dengan jumlah total frekuensi yang kita punya. Oke. Nah, tadi kita dari 2 contoh tadi, ini merupakan sebaran frekuensi dari data-data yang berbentuk kuantitatif atau numerik. Nah, ternyata sebaran frekuensi tidak hanya dalam data yang berbentuk kuantitatif saja, juga bisa kita gunakan dalam data yang kualitatif. Nah, seperti ini. Pada tabel 6, ini terdapat mobil milik perusahaan penyewaan. Nah, di sini ada suatu perusahaan penyewaan mobil. Dan di sini kita bisa mentelinya atau membentuk tabel sebaran frekuensi. Nah, dengan syarat semua model itu tercakup di dalam ini. Semua model yang kita punya, misal di perusahaan tersebut ada di sini 13 model mobil. Nah, lalu kita tinggal mentelinya berapa banyak, misal pada nomor 1 ada mobil dengan model Regal ya. Sebanyak 12 yang dimiliki oleh perusahaan. Misal di sini lagi Toyota sebanyak 5. Jadi sebaran frekuensi tidak hanya terbatas pada data kuantitatif, bisa juga dipakai pada data kualitatif. Oke, untuk sebaran frekuensi sudah cukup rasanya. Untuk pembahasannya kita masuk pada poin kedua, yaitu penyajian grafik.
Pada penyajian grafik ini akan membantu kita lebih lagi dalam membaca secara cepat. Karena ada sebagian orang kadang membaca tabel itu lebih lambat mendapatkan informasi apa yang tertera pada tabel yang ada dibandingkan grafik atau gambar yang disajikan pada suatu data nantinya. Nah, pada penyajian grafik itu ada beberapa yang akan kita pelajari pada bab ini. Nah, diantaranya ada diagram balok, histogram, poligon, ogive, nah, ada lagi diagram lingkaran, nah, ada juga tambahannya diagram daun batang. Nah, untuk contoh pertama, kita menggunakan diagram balok. Nah, bagaimana kita menggambar diagram balok berdasarkan data pada tabel yang kita punya. Nah, untuk diagram balok, kita memakai yang namanya selang kelas atau limit kelas tadi ya, pengertiannya atau penamaannya tadi di awal. Nah, jadi limit kelas atau selang kelas di sini untuk kelas pertama itu kan 1,5 sampai 1,9 di mana frekuensinya sebanyak 2. Nah, jadi dari diagram balok di sini kita cepat membaca data. Di sini terlihat bahwa ini umur Aki ya. Nah, kebanyakan pada data ini umur Aki paling banyak itu umurnya antara 3 sampai 3,4 tahun. Nah, dan tidak ada umur Aki yang melebihi 4,9 tahun. Jadi dari diagram ini kita bisa cepat membaca data. Dan info lainnya, umur Aki ini juga paling kecil ya. Nilai umurnya adalah 1,5 tahun. Jadi tidak mungkin di sini ada umur Aki yang 1 tahun. Jadi rentannya umur Aki di sini adalah 1,5 sampai 4,9. Dengan itu paling banyak berada pada 3 sampai 3,4 tahun. Oke, ini cara kita untuk menggambar diagram balok dengan memakai selang kelas ya atau limit kelas. Nah, yang kedua kita masuk pada histogram. Nah, untuk histogram bedanya dengan diagram balok tersebut adalah histogram ini antara kelas 1 dan kelas 2 itu batasnya antara batas atas dan batas bawah di kelas kedua, batas atas di kelas pertama, dan batas bawah di kelas kedua itu bersatu seperti itu ya. Nah, sehingga untuk menggambar histogram kita memakai batas kelas. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, dari sini juga bisa kita mengambil kesimpulan seperti yang sama tadi, tidak mungkin umur Aki di sini ada 5 tahun atau lebih dari 4,9. Oke, lanjut. Yang ketiga yang kita bahas di sini adalah poligon. Nah, untuk poligon, data apa yang perlu kita butuhkan untuk menggambar poligon? Nah, beda halnya dengan diagram balok dan histogram tadi yang memakai yang pertama itu adalah selang kelas, nah yang kedua memakai batas kelas. Nah, di sini kita memakai titik tengah kelas. Karena poligon kita cukup memakai titik menghubungkan ya semua titik tengah pada setiap kelas lalu membentuk sebuah garis. Nah, di sebagian referensi ini poligon kadang di sebagian kiri dan kanan itu membentuknya dalam tertutup. Nah, sehingga kita perlu menambahkan titik tengah kelas sebelum dari 1,7 atau 0,7, berarti 1,2 di sini dengan datanya 0. Dan untuk data akhir juga, berarti setelah titik tengah kelas 4,7, kita tambahkan data satu lagi, 5,2. Sehingga diperolehlah hasil poligon seperti gambar ini. Nah, untuk penyajian grafik lainnya, seperti ogive dan
diagram batang atau diagram lingkaran. Saya rasa itu bisa untuk tugas mandiri. Di sini lanjut ke materi kesengtakupan dan kemenjuluran serta persentil, desil, dan kuartil. Nah, itu akan kita bahas, akan kita kaji untuk pertemuan selanjutnya. Saya rasa untuk pertemuan hari ini cukup. Dan latihan di buku Walpole yang kita punya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.